Keke, akhirnya kau akan mempertaruhkan nyawamu juga? Aku sudah lama ingin tahu, apakah masih ada orang di klan Xiao yang bisa menunjukkan keberanian luar biasa seperti saat Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zhai Xing tertawa pelan sambil menatap Xiao Yan yang kini menyimpan Yao Lao di dalam cincinnya. Wajah Xiao Yan tetap dingin tanpa ekspresi. Energi Douqi yang luar biasa kuat mengalir deras di nadinya, seperti naga-naga api yang mengamuk. Setelah menelan 3.000 api terbakar, kekuatannya kini berada di puncak. Namun, ia sadar bahwa menghadapi Douzun bintang 5 seperti hantu tua Zhai Xing bukanlah hal mudah. Jika ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, kemungkinan besar ia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Berikan kunci klan Xiao kepadaku, dan aku akan membiarkanmu hidup. Hantu tua Zhai Xing berbicara santai, tidak terpengaruh oleh aura kuat Douqi Xiao Yan. Dengan kekuatan Douzun bintang 5, ia menganggap Xiao Yan tidak lebih dari seekor semut yang tidak berarti. Xiao Yan hanya mengejek dalam hati mendengar ancaman itu. Ia tidak menanggapi dan justru mulai mencari celah untuk melarikan diri. HMPH, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Ia hantu tua Zhai Xing mendesah, lalu mengulurkan tangannya. Kelima jarinya bergetar, dan seketika 5 kabut hitam pekat melesat keluar. Kabut itu menggumpal menjadi rantai hitam aneh yang berkilauan dengan suara benturan. Rantai itu melayang di udara, lalu menghilang ke dalam ruang kosong. Dalam sekejap, ia muncul tepat di atas kepala Xiao Yan. Serangan tiba-tiba itu membuat wajah Xiao Yan berubah serius. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan ia mundur cepat sejauh ratusan langkah, berusaha menghindar. Rantai hitam itu menancap keras di tanah, hanya beberapa inci dari Xiao Yan. Batu hitam yang keras langsung retak dan pecah, menciptakan retakan besar di sekitarnya. Reaksimu cukup cepat, ejek hantu tua Zhai Xing. Dengan satu jentikan jarinya, rantai hitam itu kembali melayang dan berubah seperti ular berbisa. Ia bergerak cepat, menyerang setiap titik vital di tubuh Xiao Yan. Serangan rantai hitam itu sangat cepat, hingga meninggalkan banyak bayangan di udara. Sulit bagi siapapun untuk menghindari atau menangkisnya. Menghadapi serangan brutal itu, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dengan cepat, ia mengeluarkan penguasa Xuan berat. Senjatanya bergerak membentuk pertahanan rapat, menghadang semua serangan rantai tersebut. Rantai itu menghantam penguasa dengan kekuatan luar biasa. Dampaknya membuat kaki Xiao Yan terseret ke belakang, menciptakan jejak dalam di tanah. Ia berusaha memulihkan posisinya, meskipun tangannya mulai terasa mati rasa akibat tekanan yang diterimanya. Kekuatan Douzun bintang 5 benar-benar luar biasa, dipikir Xiao Yan, merasakan tekanan besar dari lawannya. Ia menyadari bahwa melawan hantu tua Zhai Xing ini tidak akan mudah. Kau cukup luar biasa untuk menahan seranganku dengan kekuatan Douzong bintang 9, ia ucap hantu tua Zhai Xing sambil tersenyum dingin. Namun, tatapan matanya berubah tajam, seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Tapi aku tidak akan membuang waktu terlalu lama denganmu. Setelah aku selesai denganmu, aku masih harus menghadapi orang-orang lain di luar sana, dilanjutnya. Ia melangkah maju, dan dalam sekejap tubuhnya menghilang, membuat ruang di sekitarnya bergoyang. Xiao Yan terkejut saat tiba-tiba merasakan tangan keriput muncul dari ruang kosong di sampingnya. Tangan itu langsung mengarah ke tenggorokannya. Meskipun tampak rapuh, tangan itu meninggalkan bekas luka spasial hitam di udara saat bergerak. Menyadari bahaya besar, Xiao Yan dengan cepat melangkah mundur. Ia mengangkat penguasa Xuan beratnya dan menghantam ke bawah sambil berteriak dalam hati, tsunami yang membelah api. Cahaya merah menyala selebar ratusan kaki keluar dari ujung penguasa, menghantam tangan itu dengan keras. Namun, serangan itu hanya membuat tangan keriput tersebut sedikit bergetar. Tangan itu malah bergerak semakin cepat, muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap dan menghantam dadanya. Telapak tangan itu terlalu cepat untuk dihindari. Dalam upaya terakhir, Xiao Yan menempatkan penguasa Xuan beratnya secara vertikal di depan tubuhnya. Tangan keriput itu menghantam penguasa, menciptakan suara nyaring. Wajah Xiao Yan berubah drastis. Kekuatan di balik serangan itu seperti gunung raksasa yang menekan tubuhnya. Bahkan tulang tangannya terasa retak di bawah tekanan. Tubuh Xiao Yan terdorong ke bawah, membuat kakinya menembus batu keras di bawahnya. Batu yang semula kokoh hancur seperti tahu di bawah kekuatan luar biasa tersebut. Xiao Yan merasakan tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia tetap mencoba bertahan. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Zhai Xing. Darah di dalam tubuh Xiao Yan bergejolak lebih hebat lagi. Penguasa beratnya dengan tergesa-gesa terbalik dan kakinya menginjak tanah.
Tubuh Xiao Yan menempel di tanah saat ia bergegas mundur. Setelah itu, ia menghentakkan kaki ke tanah dan menegakkan tubuhnya. Ia melihat penguasa Xuan berat, hanya untuk terkejut saat menemukan bahwa jejak telapak tangan dangkal sebenarnya tertinggal. Meskipun jejak telapak tangannya tidak dalam, namun tetap saja cukup mengejutkan bagi Xiao Yan. Penggaris Xuan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin akan kekerasannya. Namun, hantu tua Zaising ini adalah orang pertama yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh, geruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zaising perlahan muncul. Dia melirik penggaris berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan menatap orang tua ini dengan waspada. Saat ini, ia harus meninggalkan aula Luxol ini terlebih dahulu. Segalanya mungkin akan jauh lebih mudah begitu ia sampai di luar dan memperoleh bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika ia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat ia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan 3 perubahan misterius Kaifire, tidak akan mampu memblokir serangan setingkat itu berkali-kali. Keke, jangan main trik apapun. Itu tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Hantu tua Zaising tertawa, tanpa menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi jauh lebih tebal. Jelas, dia tidak bermaksud untuk terus berlarut-larut dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan dari hantu tua Zaising. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya melesat mundur. Saat dia mundur, api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, api itu dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan ganas menyebar dari teratai api itu. Setelah kekuatan spiritualnya menembus ke kondisi jiwa, kecepatan Xiao Yan dalam mengumpulkan api teratai api juga menjadi semakin lancar. Teratai api dapat terbentuk hanya dengan satu pikiran. Xiao Yan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat itu ke arah hantu tua Zaising setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang cepat mundur menjadi lebih cepat lagi. Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zaising. Teratai itu bergema di langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Teratai itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini hingga banyak garis retakan yang terlihat oleh mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun hancur hingga menjadi kekacauan. Xiao Yan tidak merasa tenang sedikit pun setelah teratai api itu meledak. Ia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan api teratai Buddha mara semacam ini, mustahil untuk benar-benar membunuh hantu tua Zaising. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan teratai api terjadi, sesosok tua perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zaising. Namun, pakaiannya telah robek saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit menyedihkan. Jelas, kekuatan teratai api telah melampaui harapannya. Kau memang pantas menjadi anggota klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Douzong bintang 9, kau mampu menampilkan serangan sekuat itu. Hantu tua Zaising menatap Xiao Yan. Ekspresi muram terpancar di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya terangkat dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan melesat keluar dengan dahsyat. Cahaya api melesat keluar dan dengan kejam menebas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai-rantai ini tidak sesulit rantai yang telah menjebak Yao Lao. Semuanya retak karena api yang menebasnya. Setelah itu, gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar itu diam-diam pecah. Banyak jiwa yang kesakitan dan tampak kehilangan perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa itu tertegun sejenak setelah membuka mata mereka. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Seketika, suara jeritan bergema di seluruh tempat itu dan mereka semua berlari keluar dari aula besar itu dengan kacau. Kamu mencari kematian? Hantu tua Zaising berubah ekspresinya saat melihat Xiao Yan berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arahnya. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zaising bergegas mendekat dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya,
Itu adalah manik petir api yang telah disempurnakan Xiao Yan menggunakan 3000 api terbakar di dalam wilayah bintang. Xiao Yan mengayunkan lengannya. 3 butiran petir api membentuk segitiga saat melesat ke arah hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak saat berada sekitar 10 kaki darinya. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Sejumlah rantai hitam di sekitarnya hancur. Seketika, jiwa-jiwa mulai menari di seluruh aula besar. Setelah itu, mereka menyerbu dan melarikan diri keluar dari aula. Hantu tua Zai Xing bergegas keluar dengan kuat dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, ada sedikit kemarahan yang pekat di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini bahkan menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan! Semua jiwa ini sudah kabur. Kalau begitu, aku akan menerimamu sebagai kompensasi. Tangan pemetik bintang. Ada uap hitam yang menempel di wajah hantu tua Zai Xing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba mencengkeram dan ruang di sekitar Xiao Yan memadat. Seketika, Xiao Yan hanya bisa menyaksikan tangan besar ini membesar dengan cepat di depannya. Si kecil Xiao Yan, semuanya sudah berakhir. Hantu tua Zai Xing menampakkan senyum ganas di wajahnya. Seketika, dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging kabur yang diharapkan oleh hantu tua Zai Xing tidak muncul. Tubuh Xiao Yan itu mengeluarkan suara, ledakan, di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini membuat hantu tua Zai Xing tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan pemetik bintang menjadi mengerikan seperti ini? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Zai Xing ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Ia tiba-tiba pulih setelah terkejut sesaat di kepalanya. Matanya buru-buru beralih ke arah pintu keluar aula jiwa terkunci. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet yang lincah. Dilihat dari belakang, siapa lagi kalau bukan Xiao Yan? Ekspresi hantu tua Zai Xing begitu muram hingga menakutkan setelah melihat sosok Xiao Yan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda seperti ini hari ini. Xiao Yan, aku yang tua ini akan melihat kemana kau bisa lari hari ini. Raungan marah yang rendah dan dalam langsung bergema di dalam aula besar itu. Xiao Yan terus melaju tanpa ragu meskipun suara raungan marah terdengar dari kejauhan. Tubuhnya diselimuti api ungu coklat yang berkobar, membuatnya tampak seperti monster api yang mengamuk. Para penjaga di aula jiwa segera menyingkir begitu melihatnya. Pengalaman sebelumnya melihat para pelindung terbunuh oleh Xiao Yan telah membuat mereka gentar. Tidak ada satupun yang cukup berani untuk menghentikannya. Dengan jalan yang terbuka, Xiao Yan meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Ia bisa merasakan hantu tua Zai Xing mengejarnya dengan cepat. Jelas sekali, orang tua itu sangat marah setelah dikelabui oleh tubuh ilusi 3000 petir milik Xiao Yan. Bajingan tua itu, igumam Xiao Yan dalam hati, kesal. Jika bukan karena Zai Xing, rencananya pasti berjalan lancar. Namun, kekuatan Zai Xing yang berada di level Douzun kelas 5 cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan di antara kedua pihak. Xiao Yan mendesah kesal, tapi tetap fokus. Matanya tertuju pada pintu keluar yang semakin dekat. Tiba-tiba, dia menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya ungu coklat yang melesat keluar dengan cepat. Begitu dia keluar dari aula jiwa, dua kekuatan besar menghantam dengan dahsyat dari langit, memaksa Xiao Yan untuk segera menghindar. Setelah melesat ke udara, ia akhirnya sempat mengamati situasi di luar. Pemandangan di lembah benar-benar kacau. Tanah penuh dengan retakan besar, seperti mulut raksasa yang terbuka lebar. Bahkan lereng gunung pun mulai retak, sementara batu-batu besar berguling-guling menuruni tebing, membuat lembah berguncang hebat seperti dilanda gempa bumi. Di tengah kekacauan itu, banyak sosok manusia beradu douki yang memenuhi langit. 10 aura kuat bergetar di udara, menciptakan celah di ruang sekitarnya. Para pelindung aula jiwa hanya bisa gemetar ketakutan, tidak berani ikut campur dalam pertempuran besar yang melibatkan para Douzun elit. Pandangan Xiao Yan tertuju pada satu tempat yang menarik perhatiannya, lokasi Xian. Tidak ada Douzun yang mengganggu gadis kecil itu, sehingga ia melampiaskan amarahnya pada para pelindung aula jiwa. Kekuatan Xian terlihat meningkat pesat setelah menghilang untuk beberapa waktu. Namun,
Xiao Yan tidak bisa mendeteksi tingkat kekuatan sebenarnya dari gadis itu, seolah-olah ada sesuatu yang menyembunyikannya. Meskipun begitu, dari cara Xian menyerang salah satu pelindung bintang 6 Douzong hingga membuatnya memuntahkan darah, jelas kekuatan gadis kecil ini luar biasa. Xiao Yan mengamati situasi dan menyadari bahwa kelompoknya tidak mengalami kerugian besar. Para Douzun musuh memiliki kekuatan sekitar 3 bintang, sehingga selain Tai Jian Zunze yang sedikit kewalahan, rekan-rekan lainnya mampu menguasai pertarungan. Orangnya sudah diselamatkan. Berpencar, teriak Xiao Yan dari udara, mencoba mengatur strategi mundur. Teriakan itu membuat Feng Zunze dan yang lainnya senang. Namun, serangan liar musuh membuat mereka sulit melarikan diri. Melihat situasi yang lebih rumit dari yang ia duga, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Kemunculannya di medan perang pun menarik perhatian beberapa ahli aula jiwa. Mereka tahu tidak bisa ikut campur dalam pertempuran utama, tetapi mereka mencoba menyerang Xiao Yan untuk menundanya. 3 pelindung langsung menyerangnya dengan rantai hitam seperti tombak yang mengarah ke kepalanya. "Anyah!" seru Xiao Yan dingin. Dengan cepat, ia menangkap ketiga rantai itu dengan tangannya. Naga api ungu coklat muncul dari lengan bajunya, menyusuri rantai dan menghantam dada ketiga pelindung dengan keras. Ketiga pelindung itu terlempar jauh, menghantam pilar batu hingga kabut hitam di tubuh mereka memudar. Para ahli aula jiwa yang melihat ini langsung terkejut dan menghentikan langkah mereka. Tidak ada yang berani mendekat lagi setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Xiao Yan. "Karena kamu sudah datang, kamu bisa lupa untuk pergi." Xiao Yan baru saja melangkah mundur setelah mengusir 3 pelindung itu ketika atap aula besar itu tiba-tiba pecah. Sesosok tubuh terangkat ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. "Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar." Ekspresi Xiao Yan langsung berubah setelah mendengar tawa dingin ini. "Penghalang spasial. Segel." Hantu tua Zhai Xing menyapukan matanya yang gelap pekat ke medan perang dari langit. Setelah itu, matanya berhenti di tubuh Xiao Yan. Kepekatan wajahnya menjadi semakin pekat. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zhai Xing terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit yang kosong. Hantu tua Zhai Xing? Feng Zunze, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zhai Xing. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. "Feng Xian, kau benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, kau bahkan telah menerobos masuk ke aula jiwaku." Mata hantu tua Zhai Xing tampak menyeramkan saat ia melirik Feng Zunze dan berkata, Ekspresi Feng Zunze tampak muram. Telapak tangannya dengan keras menghantam tetua terhormat dari aula jiwa di depannya, yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 3, dan memaksanya untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak di luar kendali mereka. Kemunculan hantu tua Zhai Xing ini dapat dianggap telah membalikan situasi tempat ini. Jika terjadi sesuatu yang salah, kemungkinan besar akan terjadi banyak kematian di kelompok mereka hari ini. Setelah aku yang tua ini menghabisi makhluk kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa aula jiwaku bukanlah tempat di mana kalian bisa datang dan pergi sesuka hati. Hantu tua Zhai Xing tertawa dingin. Seketika, matanya yang gelap dan pekat itu menoleh ke arah Xiao Yan di bawah. Suaranya terdengar pekat saat dia berbicara. "Beraninya kau membodohi aku yang tua ini hanya dengan kekuatan Douzong. Ini pertama kalinya aku yang tua ini bertemu dengan hal seperti itu." Hantu tua Zhai Xing melangkah pelan ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiao Yan. Kabut hitam keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin membuat orang merasa terkejut. Kekuatan Douzun bintang 5 memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zhai Xing, yang melangkah melewati kabut hitam yang menyelimuti langit dan datang dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar menandingi hantu tua Zhai Xing bahkan jika dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan hanyalah seonggok daging di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Dirinya saat ini telah sepenuhnya menaklukkan 3000 Burning Flame. Dia dapat dianggap memiliki 4 jenis Heavenly Flame.
Jika dia menggunakan 4 jenis Heavenly Flame untuk bergabung menjadi Angry Buddha Lotus Flame, kekuatannya pasti jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Annihilation Lotus Flame yang diciptakan dari Life Transforming Flame. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan benda ini. Dengan kekuatan hantu tua Zaixing, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk menyiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini, para Duzun elit di pihak mereka telah ditahan oleh para tetua terhormat dari Aula Jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin telah melonjak dan wujud aslinya adalah naga void kuno, tetapi dia masih muda. Tidak mungkin baginya untuk menandingi hantu tua Zaixing. Biarkan aku membantumu menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip-kedip, Xian, yang berada agak jauh, tampaknya telah merasakan pikirannya. Tubuhnya yang mungil dan halus melompat ke udara dan muncul di hadapan Xiao Yan. Wajah mungilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan nada khawatir. Apakah kamu masih bisa menemukan orang lain sekarang? Xian menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bantu aku mengulur waktu. Berhati-hatilah. Mundurlah jika kamu benar-benar tidak mampu melakukannya." Xian menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk beberapa segel aneh. Seketika, cahaya ungu yang kuat keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh mungil Xian yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita cantik tinggi berambut ungu yang tampak sangat seksi. Sikap memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Xian menarik sejumput rambut ungu ke belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap Xiao Yan yang tercengang. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung melotot tajam ke arahnya. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil yang tadi. Dengan menampilkan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat mempesona, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar telah mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ia segera menghirup udara dalam-dalam dan segera menariknya kembali. Suaranya dalam saat ia berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati. Xiao Yan menarik tangannya kembali saat ia menarik diri. Api ungu coklat itu muncul. Setelah itu, mereka terpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi dengan warna berbeda yang menggantung di depannya. Sementara Xiao Yan menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Xian juga menjadi sangat serius. Dia menatap tajam ke arah hantu tua Zaixing yang berada tidak jauh darinya. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya di tubuh hantu tua itu. Kali ini bukan lagi sekadar permainan. Dalam situasi saat ini, Xian juga jelas menyadari bahwa hantu tua Zaixing ini adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Jika dia diizinkan untuk menyerbu ke medan perang itu, dokter peri kecil dan yang lainnya pasti akan segera dikalahkan. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini. Dia perlu menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan aman mundur dari operasi penyelamatan hari ini. Jika tidak, kelompok mereka akan benar-benar menderita banyak korban. Semua harapannya adalah apakah dia bisa membeli cukup waktu untuk Xiao Yan.